Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Senang sekali pada kesempatan kali ini ya, di video ini saya akan melanjutkan penjelasan materi selanjutnya di mata kuliah kalkulus multivariat atau kalkulus berubah banyak. Di sini saya akan menyampaikan tentang teorema Taylor, masalah maksimum dan minimum. Oke, untuk kali ini capaian pembelajaran yang diharapkan yaitu nantinya mahasiswa dapat menjelaskan dan menghitung teorema Taylor nilai maksimum dan minimum. Nah, ini sebelumnya ya, di bab turunan parsial fungsi dua variabel atau lebih atau fungsi multivariabel. Sebelumnya mungkin di sini kalian sudah belajar ya, sebelum bab ini terkait dengan turunan parsial dan aturan rantai ya. Saya harap kalian masih bisa mengikuti ya dan paham apa yang telah disampaikan di bab sebelumnya mengenai turunan parsial dan aturan rantai ya, karena dua bab tersebut pastinya akan digunakan di materi selanjutnya, khususnya di teorema Taylor dan masalah maksimum dan minimum. Jadi untuk kali ini di video ini saya akan menjelaskan tentang yang teorema Taylor serta masalah maksimum dan minimum ini ya. Jadi kita belajar di dua bab ini ya, teorema Taylor dan masalah maksimum minimum. Jadi semoga dengan penjelasan video di kesempatan ini semoga kalian bisa memahaminya ya. Nanti kita simak bersama-sama ya, silahkan penjelasan tentang dua materi tersebut. Nah, pertama kita akan masuk ke teorema Taylor terlebih dahulu ya. Nah, dengar tentang teorema Taylor ya. Kalau Taylor ini pasti sedikit banyak kalian sudah pernah mendengar ya. Mungkin sebelumnya ada deret Taylor ya, ataupun lainnya yang bersangkutan dengan nama Taylor ini ya. Jadi ini merupakan salah satu matematikawan ya yang menemukan suatu deret atau teorema yang berkaitan dengan turunan di sini. Nah, seperti apa itu kita lihat di sini ya. Nah, di sini teorema Taylor itu sendiri ya, definisinya itu misalkan ada fungsi f ya yang turunan ke n plus satunya itu ini ya, f n pangkat min 1 ya, ini bentuk turunannya. Dan untuk masing-masing x dalam interval terbuka I yang mengandung A, maka untuk masing-masing x di dalam I itu sendiri bisa dituliskan seperti ini ya. Dimana di sininya merupakan jumlahan dari nilai fungsinya di titik A dan juga turunan A, turunan fungsi f ya di titik A, turunan pertamanya, dan seterusnya. Ini sampai turunan ke n ya. Nah, di sini ada Rn, jadi ini turunannya kan pasti selalu berlanjut terus ya. Jadi di sini Rn-nya merupakan ini turunan ke n plus 1 ya, dimana C-nya ini suatu titik di antara X dan A seperti itu ya. Jadi ini mungkin bentuk persamaan ini sudah tidak asing lagi ya oleh kalian. Ini merupakan deret Taylor ya. Sebelumnya ini teorema Taylor-nya seperti ini. Oke, saya lanjutkan ya. Berikutnya ada teorema Taylor orde 2. Nah, kalau tadi mungkin bentuk untuk yang fungsi satu variabel ya, atau fx biasanya. Nah, ini kalau misalkan dalam mata kuliah kali ini ya di kalkulus berubah banyak atau kalkulus multivariabel, pastinya fungsi yang digunakan itu variabel bebasnya lebih dari satu ya. Di sini ada fx ya misalkan ya, karena ini orde 2 di sini mempunyai turunan ketiga yang kontinu pada himpunan tutup D. Maka untuk titik di dalam AB ya, interval AB di D ya, dan X ya dan Y-nya itu anggota himpunan dari D, berlaku ini persamaan Taylor-nya ya. Kalau tadi kan di titik A hanya satu titik, karena ini dua variabel berarti ada titik A dan B di sini ya. Dan seterusnya hampir sama. Bedanya yang tadi menggunakan turunan pertama ya, seperti ini ya. Turunan pertama di A ya. Kali ini karena fungsi yang digunakan itu fungsi dua berubah, ada X, Y,
Sehingga turunan pertamanya ini berupa turunan parsial ya. Ada do f do x dan do f do y ya. Seperti ini. Jadi menggunakan turunan parsial karena fungsinya lebih dari satu variabel ya. Di sini ada dua variabel, variabelnya x dan y. Sehingga turunan pertamanya dapat diganti dengan turunan parsial do f per do x dan do f per do y. Jangan lupa di sini x min a dan y min b karena di titik a dan b ya. Nah, begitu juga dengan turunan kedua yang lainnya ya. Turunan keduanya ya, yang kalau di fungsi satu kubah itu f double aksen ya. F double aksen di sini. Kalau di fungsi dua kubah ini menggunakan ini persamaannya ya. Turunan keduanya do kuadrat f do x kuadrat, do kuadrat f do x do y, ini turunan parsialnya ya. Kemudian ini juga turunan parsial untuk y, ini xy dan ini x. Dan di sini dikalikan 1/2 faktorial ya. Ini sebenarnya analog dengan fungsi persamaan Dirichlet-Taylor untuk fungsi satu kubah. Analog, hanya saja di sini turunannya itu berubah menjadi turunan parsial karena fungsinya lebih dari satu variabel ya. Saya kira ini analog ya dengan fungsi yang satu variabel sebelum slide ini. Nah, di mana R-nya ini ya. R2 ini kan order 2 hanya sampai order kedua saja ya, dimana H-nya ini merupakan x min a dan y min b, ini limitnya nanti 0 gitu ya. Nah, polinom di ruas kanan pada persamaan di atas disebut dengan polinom Taylor derajat 2 ya. Jadi yang ruas kanan ini ya, yang ini ya, yang saya kasih tanda ini namanya polinom Taylor derajat 2 ya. Jadi nanti kalau misalkan ada soal kalian diminta untuk menghitung atau menuliskan polinom Taylor derajat 2-nya, disesuaikan dengan persamaan ini. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami yang ini. Kalau misalkan ada hal yang masih bingung atau belum paham, silahkan disimpan pertanyaannya, nanti disampaikan di forum diskusi. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal di mana di sini kita diminta untuk menghitung rumus Taylor derajat 2 untuk fungsi ini. Fungsi dua variabel pangkat x cos y ya di titik 0,0 ya. Jadi ini seperti kalau di persamaan tadi, yang ini a, yang ini b, a-nya 0 dan b-nya 0 ya. Seperti itu. Nah, langkah pertama apa yang kita lakukan di sini? Yang pertama itu menentukan turunan parsial fungsinya dulu ya. Yang pertama di sini menghitung turunan parsial f terhadap x ya. Nah, ini coba sambil mengingat, ini saya jadikan latihan untuk kalian bagaimana menemukan turunan parsial do f per do x ya, sambil kalian berlatih menggunakan turunan parsial atau aturan rantai yang kemarin ya. Kemudian menghitung do f per do y, kemudian turunan keduanya do kuadrat f per do x kuadrat, kemudian turunan parsial do x do y ya, kemudian do y kuadrat. Ya, coba dari ini ada 5 turunan parsial di sini, coba kalian coret-coret dulu masing-masing, mengotret ya, sambil kalian latihan menurunkan fungsi fx ini ya. Nanti silahkan dicoba ya. Nah, ini berikutnya setelah menentukan turunan parsial fungsinya, kalian menghitung nilai fungsinya di titik a, b ini, di titik 0,0 ya. Jadi di sini ya, saya anggap kalian sudah bisa menemukan ini ya. Nanti silahkan secara mandiri bisa latihan ini, nanti di forum diskusi kita bahas ini sambil kalian latihan ya. Nah, ini di sini silahkan dicoba ya. Berikutnya di sini setelah misalkan kalian menemukan yang tadi yang saya beri tanda tadi itu, kita masukkan xy-nya itu 0 ya. Nanti dapat yang fungsinya itu 1, turunan parsial keduanya itu 1 ya. Yang ini do f per do x-nya 1 ya. Ini dan seterusnya. Nah, setelah mendapatkan nilai fungsi di turunan parsialnya, kita bisa dapat tuliskan rumus Taylor derajat 2-nya ya, sesuai dengan persamaan yang disebutkan di slide sebelumnya ya. Nah, ini menuliskannya seperti ini ya, hanya derajat 2 berarti hanya sampai ke turunan parsial yang kedua ya. Jadi nilai fungsi fx-nya, ini turunan parsial terhadap x-nya dulu ya di sini ini. Kemudian kalau ini yang
turunan terhadap X kuadratnya, ya ini nanti dituliskan sesuai dengan rumus Taylor yang di slide sebelumnya, mendapatkannya hasilnya ini ya. Silahkan untuk lebih jelasnya yang tadi dicoba dan kalian pahami betul bagaimana menuliskan rumus Taylornya ya. Nanti hasilnya seperti ini ya. Tinggal disesuaikan saja X min A nya 0 ya, berarti X gitu ya, seperti itu ya. Ini berarti yang do X kuadrat ya, berarti ini yang ininya ya, yang di sini. Kemudian min setengah Y kuadrat itu nanti yang ini ya, karena ini turunan terhadap Y, kan Y min 0 ya, Y kuadrat jadinya seperti itu ya. Karena ini 0 ya, ini 0 berarti di sini nggak ada ya, tidak muncul. Ini pun juga demikian ya, ini nggak ada ya. Yang ini dan ini tidak muncul di sini karena dia 0 ya. Kalau dikalikan 0 berarti kan sukunya hilang gitu ya. Oke, silahkan dipahami untuk contoh ini dan dicoba ya. Yang tadi turunan parsialnya saya masih kosong sengaja untuk latihan kalian ya. Seperti itu, silahkan. Nah, ini untuk lebih jelasnya lagi saya ada satu contoh soal lagi. Kita mencari hampiran kuadrat. Jadi teorema Taylor tadi yang bentuk polinom derajat 2 itu bisa digunakan untuk menghampiri fungsi ya. Jadi kalau fungsi sin XY ini dihampiri oleh persamaan apa yang nilai fungsinya mendekati yang sebenarnya, yaitu sebenarnya itu yang sin XY ya. Nanti berupa suatu deret ya, di sini hampiran kuadrat ya. Jadi berarti sampai hanya turunan parsial yang kedua ya. Seperti biasa kita langkah pertama menentukan turunan parsial dari fungsi sin XY ya. Di sini turunan pertama terhadap X ya. Nah, kalau ini coba ya, turunan pertama terhadap X berarti Y-nya sebagai konstanta ya. Y-nya sebagai konstanta berarti ini kalau sin XY berarti Y-nya konstanta, berarti di ini ya, Y turunan dari sin XY itu berarti cos ya. Seperti ini dan seterusnya ya. Ini menggunakan aturan turunan ya yang standar, turunan sin cos, cos min sin gitu ya. Kita cari turunan pertama dan turunan kedua dan juga turunan XY ini turunan parsial ya. Saya tulisnya sebagai indeks seperti ini, tapi ini sebenarnya sama dengan tulisan yang do ya, do f do x ya. Saya tuliskan sebagai indeks seperti ini. Oke, setelah kita menentukan turunan parsialnya, kita dapat menghitung nilai fungsi dari turunan parsial tersebut di titik A, B. Titik A, B ini yang mana? Ini yang diketahui di soal ya. A-nya 1, B-nya pi per 2 ya. Jadi dimasukkan ke turunan parsial yang ditentukan di langkah A tadi. Dapatlah hasilnya ini ya. Nah, ini dapat langkah hasilnya ini seperti ini. Ya, ini untuk lebih detailnya sebenarnya kalian sambil ngerjain ulang ya. Jadi nanti kalian paham step by stepnya dan bagaimana cara menghitungnya ya. Saya sampaikan secara umum, yaitu caranya menentukan turunan parsialnya, kemudian menghitung nilai fungsi dan turunan parsialnya di titik 1 pi per 2 gitu ya. Setelah mendapatkan ini, apa yang kita lakukan selanjutnya coba ya. Kita langsung dapat menuliskan bentuk polinom orde 2-nya atau hampiran kuadratnya ya. Jadi ini karena pertanyaannya hampiran kuadrat ya, sebenarnya hampir sama dengan polinom orde 2-nya ya. Nah, di sini menuliskan penghampiran kuadrat polinom Taylor derajat 2-nya seperti ini ya. Kalau hampiran ya seperti ini, hampiran ya, simbol hampiran. Sama seperti yang tadi di slide yang ketiga sebelum ini ya, tentang persamaan polinomnya seperti apa ya. Yang pertama nilai fungsinya, kemudian turunan pertama dan turunan kedua ya. Seperti itu. Nah, ini penyederhanaannya nanti jadi seperti ini. Itu ya. Nah, kalau sudah sampai sini ya sudah selesai, berarti kan sudah terjawab ya. Hampiran kuadrat dari fungsi tadi yang sin x itu hasilnya ini. 1 min bla 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 sampai sini. Ya, karena kuadrat berarti hanya sampai derajat 2 atau orde 2 ya. Nah, berikutnya
teorema Taylor ini dapat diperumum untuk fungsi dengan variabel bebasnya itu lebih dari 2 ya. Dimana di sini nanti polinom Taylornya dari fungsi fx di sekitar titik A dapat dilakukan dengan cara mencari polinom Taylor fungsi satu variabel seperti ini ya. Kemudian nanti di sekitar titik T sama dengan 0 dengan aturan rantai kita dapat menghitung nilai ini, turunan pertama di titik 0 dan turunan kedua menggunakan turunan parsial. Jadi tadi GT-nya tadi dituliskan seperti ini. Nanti cari turunan parsial pertamanya ini turunan parsial yang kedua dan seterusnya ya. Ini sama seperti bagian dari suku teorema Taylor sebelumnya ya. Yang baik itu fungsi satu variabel atau 2 variabel ya, karena di sini untuk lebih dari 2 variabel diperumum seperti ini ya. Jadi turunan parsial itu sampai ke n ya. Nah, berikutnya yang tadi itu ya turunan notasi yang baik untuk menuliskan turunan kedua untuk G double aksen di titik 0 itu bisa dituliskan seperti ini ya. Nah, di mana ya matriks bujur sangkar yang berisi turunan kedua dari suatu fungsi yaitu yang ini itu namanya matriks Hessian ya. Jadi mungkin di suatu saat kalian akan mendengar namanya matriks Hessian atau mungkin sudah pernah dengar sebelumnya ya, itu namanya matriks Hessian seperti ini. Isinya turunan kedua ya dari fungsi yang lebih dari 2 variabel seperti itu ya. Nah, tadi sudah teorema Taylor, kita beranjak ke subbab selanjutnya yaitu tentang masalah maksimum dan minimum. Nah, di sini mungkin sebelum ke definisi ya, kalian pasti sudah familiar ya dengan istilah maksimum dan minimum ya. Di kehidupan sehari-hari pun kalian juga sering mendengar atau sering menggunakan kata tersebut ya. Maksimum berarti nilai yang paling tinggi, minimum berarti yang rendah gitu ya. Sama halnya dengan hal tersebut di kalkulus peubah banyak ya atau kalkulus multivariat ini. Ada juga yang namanya maksimum dan minimum, tapi di sini sebagai suatu nilai dari suatu fungsi ya. Fungsinya pastinya fungsi yang 2 variabel atau lebih ya. Jadi di sini ada definisi bahwa P0 suatu titik di S ya, yang merupakan daerah asal dari F ya. Nah, apabila P0 ini disubstitusikan ke fungsi F-nya ya, dia akan maksimum global dari F pada S jika nilai FPO itu sendiri lebih besar sama dengan dari FP untuk semua titik P di S. Jadi untuk semua P yang ada di S, kalau FPO-nya ini paling tinggi atau lebih besar dari yang lain, maka dia disebut sebagai nilai maksimum global ya. Kalau misalkan FPO-nya itu nilai minimum atau lebih kecil dari sama dengan nilai P di yang lain, itu dia disebut sebagai nilai minimum ya. Sebenarnya dan maksimum dan minimum lokal ya selain global, bedanya apa? Nanti saya ilustrasikan lewat gambar setelah ini ya. Nah, jika FPO itu adalah nilai ekstrim dari suatu fungsi pada S, jika dan hanya jika ia adalah nilai maksimum global atau minimum global ya. Jadi nilai maksimum dan minimum tadi juga bisa dikatakan sebagai nilai ekstrim ya. Ini merupakan definisi dari nilai maksimum dan minimum. Nah, ini ilustrasinya ya. Di sini ada, ini kalau misalkan di 2 dimensi ya. Kalau ada kurva seperti ini ya, kalau maksimum global itu berarti secara keseluruhan dia paling tinggi. Kalau minimum global secara keseluruhan dia paling rendah ya. Nah, ini harusnya minimum ya. Maaf ya, ini harusnya minimum. Ya, ini juga minimum ya. Minimum lokal karena di daerah tertentu dia lebih rendah dari yang lain ya. Tapi kalau global secara keseluruhan dia paling rendah ya. Ini bisa dianalogikan ketika kalian misalkan di tempat tinggal kalian paling tinggi badannya paling tinggi ya. Tapi ketika kalian areanya diperluas, misalkan dari satu provinsi ya,
Misalkan kalian apa namanya, skalanya kalian misalkan di kecamatan gitu ya, misalkan kalau di kecamatan kalian itu paling tinggi badannya ya, tapi kalau misalkan secara provinsi kalian ada yang lebih tinggi dari kalian kayak gitu. Jadi kalian itu berarti nilai maksimum lokal, karena di daerah tertentu saja kalian apa namanya, memperoleh nilai maksimum gitu ya. Begitu halnya juga dengan yang minimum ya, misalkan di kecamatan kalian apa namanya, nomor sepatunya ya, misalkan nomor sepatunya paling kecil ya, tapi ternyata kalau di skalanya diperluas, misalkan di provinsi, ternyata ada yang lebih kecil dari kalian ya. Jadi lokal globalnya itu tergantung dari area yang dipergunakan, seperti itu ya. Nah, ini kalau misalkan di 3 dimensi ya, karena kita berbicara di ruang apa namanya, fungsi 2 variabel atau lebih, gambarnya seperti lempengan seperti ini ya, sama saja seperti yang tadi ya, hanya saja di sini berupa suatu gundukan gitu ya, lembarannya itu berupa gundukan. Area maksimum lokal, minimum lokal ya. Kalau global berarti areanya akan lebih luas dari yang lokal, seperti itu ya. Itu ilustrasinya. Nah, di sini ada yang namanya titik-titik kritis ya. Titik kritis ini ada 3 jenis, dimana dia disebut titik kritis apabila dia merupakan titik-titik batas. Kemudian yang kedua dia titik stasioner. Titik stasioner ini didapat jika titik P0 ya, disebut sebagai titik stasioner jika P0 itu sendiri merupakan suatu titik di dalam S, di mana F-nya dapat didiferensialkan dan turunan berarahnya, ini grad F-nya itu sama dengan 0 ya. Ini bidang singgung mendatar ya. Kemudian ada titik-titik singular, di mana jika P0 ini suatu titik di S dan F-nya tidak dapat terdiferensialkan ya, itu merupakan titik-titik singular. Nah, ketiga jenis titik ini itu disebut sebagai titik kritis ya. Nah, titik kritis ini nantinya akan menjadi calon-calon di mana di titik tersebut dia bisa maksimum atau minimum nilai F-nya ya. Nah, ini teoremanya, andaikan F terdiferensialkan pada suatu himpunan S yang mengandung P0. Nah, jika P0 adalah suatu titik S, suatu ekstrim, maka P0 haruslah berupa titik kritis ya. Nah, titik kritis ini salah satu dari ini. Bisa dari batasnya, dari titik stasionernya, ataupun titik singularnya ya. Nah, ini ada contohnya ya. Misalkan di sini kita punya fungsinya fxy x kuadrat min 2x plus y kuadrat per 4. Kita diminta untuk mencari nilai maksimum dan minimum lokal ya jika ada. Yang pertama apa? Yang pastinya mencari turunan parsialnya. Yang pertama terhadap x, terhadap y ya. Turunan pertama terhadap x berarti y-nya dianggap sebagai konstanta ya. Berarti ini jadi 2x min 2. Ini sebagai konstanta diturunkan jadinya berapa? 0 ya. Jadi hanya cukup dituliskan 2x min 2 saja. Fy berarti x-nya dianggap sebagai konstanta ya. Ini konstanta diturunkan 0, ini konstanta juga. Nah, ini y-nya ini ya, y kuadrat per 4 diturunkan jadi 2y per 4. 2 per 4 jadi setengah. Seperti ini ya. Nah, setelah itu, setelah mencari turunan x dan y-nya, kita masukkan apa namanya, mencari titik kritisnya ya, dimana di sini disama dengan 0, 2x min 2-nya itu sama dengan 0, menghasilkan x-nya 1, dan setengah y sama dengan 0, menghasilkan y-nya itu 0 ya. Jadi di sini kita bisa dapat satu titik 1,0 di sini ya. Dimana 1,0 ini kalau dihitung nilai fungsinya, dia substitusikan ke fxy-nya, diperoleh hasilnya min 1. Ya. Nah, berikutnya fxy ini yang tadi ya, yang fungsinya itu x kuadrat min 2x plus y kuadrat per 4, itu bisa dituliskan seperti ini ya. Ini bentuk lainnya. Apa coba bedanya di sini? Ada plus 1 dan min 1 ya.
ini sebenarnya tidak mengubah nilainya, hanya mengubah bentuknya saja. Plus 1 min 1 itu kan 0 ya. Nah, dimana di sini nanti bisa menyempurnakan kuadrat di sini ya, dapat diperoleh nilainya itu pastinya lebih dari min 1 ya, karena ini kalau kuadrat kan pasti positif ya. Positif dikurangi min 1 pasti dia lebih dari hasilnya min 1 ya. Sehingga di sini F1,0 ini adalah nilai minimum global untuk si F-nya ya, seperti itu. Nah, berikutnya di sini ada yang namanya syarat cukup untuk ekstrim ya. Ekstrim ini bisa maksimum, bisa minimum ya. Nah, di sini andaikan fx-nya ini mempunyai turunan parsial kedua ya, kontinu di suatu lingkungan dari x0 y0, dan bahwa grad fx0 y0 ini 0 ya. Kemudian kita ambil d-nya ya, d-nya di sini x0 y0 ya, turunan kedua x dan turunan kedua y sama dengan ini ya. Nah, jika d-nya itu lebih dari 0 dan turunan kedua dari x-nya itu kurang dari 0, maka fx0y0 adalah nilai maksimum lokal ya. Nah, kalau yang d-nya lebih dari 0 tapi turunannya lebih dari 0, maka fx0y0-nya adalah nilai minimum lokal. Kalau d-nya kurang dari 0, maka x0y0 ini bukan suatu nilai ekstrim ya, tapi x0y0 ini adalah titik pelana. Kemudian jika d-nya sama dengan 0, maka pengujiannya tidak memberikan kesimpulan. Ya, ini merupakan penggunaan turunan kedua ya. Ketika kita temukan bahwa turunan yang sebelumnya itu merupakan turunan pertama ya, bisa menentukan nilai maksimum dan minimumnya. Nah, sebagai contoh di sini kita ada fungsi yang didefinisikan fungsi fxy 3x pangkat 3 ya, ditambah y kuadrat min 9x plus 4y. Kita diminta untuk menentukan titik ekstrimnya ya. Nah, turunan pertamanya ini ya, turunan pertama terhadap y-nya ini ya, ini turunan parsialnya ya, berarti kalau menurunkan terhadap x, y-nya sebagai konstanta. Kalau diturunkan terhadap y, berarti x-nya sebagai konstanta ya. Dimana di sini diperoleh nanti titik kritisnya kalau turunannya disama dengan 0 ya. Nanti kan ini yang tadi, yang ini sama dengan 0 ya. Nah, ini juga sama dengan 0 ya. Nanti diperoleh hasilnya ini tadi, x-nya itu plus minus 1 dan y-nya min 2. Jadi nanti dapat titiknya 2 pasang, 1 min 2 dan min 1 min 2 ya. Setelah itu apa yang kita lakukan? Setelah kita memperoleh titik kritisnya tadi, kita cari turunan keduanya, fxx, fyy, dan fxy. Diperoleh hasilnya kan ini sudah ya. Nah, berikutnya satu persatu. Jika di titik 1, min 2 dihitung tadi ya, dengan persamaan yang D tadi, dapat hasilnya ini. Dia lebih dari 0 dan turunan fx-nya lebih dari 0. Maka titik yang tadi ini ya, nilai fungsinya itu nilai minimum lokal ya, disesuaikan dengan teorema sebelumnya yang tadi tentang nilai ekstrim ya. Nah, selanjutnya di titik min 1, min 2 ya, dengan cara yang sama ternyata di sini diperoleh bahwa d-nya itu min 36 atau dia kurang dari 0, sehingga titik min 1 min 2 ini adalah titik pelana. Oke, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya, terkait dengan teorema Taylor dan nilai maksimum dan minimum ya. Silakan tugasnya dikerjakan. Apabila ada pertanyaan, nanti silakan disampaikan di forum diskusi. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai bertemu lagi di video penjelasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.